Baik, perkenalkan nama saya Jeffrey Manurung dengan NIM 141171107 dari Program Studi Teknik Informatika di Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya dalam mata kuliah pengembangan aplikasi mobile dengan judul Bantuin App. Kita akan lanjut ke latar belakang. Latar belakang terciptanya aplikasi ini adalah karena pada masa-masa pandemik COVID-19 ini, tiap-tiap individu pastilah memiliki ketakutannya sendiri. Ada yang menanggapinya biasa saja, ada juga yang menanggapinya dengan reaksi yang berlebihan. Hal ini memanglah wajar, karena masa-masa seperti ini jarang sekali terjadi. Namun reaksi yang berlebihan juga tidak bisa diwajarkan terus-menerus. Seperti beberapa kali diberitakan di televisi. Beberapa kali ditemukan seseorang yang tergeletak di jalan ataupun terlihat tertidur di kendaraannya. Namun, hal ini hanyalah menjadi tontonan saja bagi individu-individu di sekitarnya. Padahal kita tahu, belum tentu individu tersebut atau seseorang yang tergeletak di jalan atau di kendaraannya tersebut terkena COVID-19 ini. Bisa jadi dia terkena penyakit yang lain atau hanya tertidur saja. Oleh karena itu, aplikasi ini diciptakan, yaitu untuk membantu penggunanya agar dapat menangani kasus seperti ini dengan lebih cepat, yaitu dengan menghubungi pihak terkait agar segera ditangani. Dalam hal ini, pihak terkait yang saya maksud adalah pihak rumah sakit yang sudah bekerja sama untuk menangani COVID-19 ini. Batasan sistem. Batasan sistem aplikasi ini adalah data rumah sakit yang menangani COVID-19 saat ini hanya tersedia untuk Provinsi Lampung dan DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan butuh waktu yang lebih lama lagi untuk melakukan riset terhadap data rumah sakit ini. Oleh karena itu, saya mengambil Provinsi Lampung dan DKI Jakarta saja, di mana Provinsi Lampung merupakan tempat tinggal saya berada dan DKI Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Selanjutnya, manfaat aplikasi. Manfaat aplikasi sendiri memiliki 6 manfaat, yaitu yang pertama, aplikasi ini dapat menghubungi rumah sakit dengan menggoyangkan atau melakukan shaking event kepada handphone atau smartphone. Yang kedua, menyediakan daftar telepon rumah sakit berdasarkan lokasi pengguna. Yang ketiga, memberikan informasi terkini terkait COVID-19 berdasarkan lokasi pengguna. Yang keempat, memberikan informasi terkini terkait COVID-19 di tiap negara dengan grafik atau chart. Yang kelima, menyediakan daftar lokasi rumah sakit berdasarkan lokasi pengguna. Yang keenam, memberikan informasi singkat terkait gejala dan pencegahan COVID-19. Kita lanjutkan. Berikut adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini. Yang pertama adalah login session. Jadi, dalam aplikasi ini, ketika kita melakukan login, maka fitur pertama adalah login session, di mana maksudnya adalah ketika kita masuk ke dalam aplikasi dan kita sudah melakukan login, maka pada saat kita keluar dan masuk lagi, kita tidak akan diminta untuk melakukan login lagi. Sehingga ini akan memudahkan pengguna untuk fitur pertama dari aplikasi ini adalah login session. Login session berfungsi agar ketika pengguna masuk ke dalam suatu aplikasi, lalu dia mengeluarkan aplikasi tersebut, dan ketika dia masuk ke dalam aplikasi lagi, pengguna tidak perlu menginputkan kembali username atau passwordnya. Lalu fitur kedua pada aplikasi ini yaitu location tracker. Location tracker ini memanfaatkan sensor GPS untuk mendapatkan lokasi terkini dari si pengguna.
yang ketiga yaitu COVID-19 info plus location tracker, di mana maksud dari fitur ini adalah informasi COVID-19 yang akan ditampilkan yaitu hanya informasi COVID-19 di lokasi pengguna. Contoh, saya sedang berada di Provinsi Lampung, maka informasi COVID-19 yang akan ditampilkan hanya informasi di Provinsi Lampung saja. Lalu fitur keempat yaitu fetch data every time. Maksud dari fitur ini adalah ketika pengguna sedang berada di lokasi lain atau di luar dari provinsi pengguna, maka aplikasi akan mendapatkan atau mengubah informasi COVID yang ada di dalam aplikasi menjadi lokasi terbaru. Jadi, aplikasi akan terus melakukan fetch data. Lalu yang kelima yaitu hospital location plus Google Maps, hospital location plus Google Maps. Fitur ini akan menampilkan lokasi dari rumah sakit di provinsi pengguna, dan juga lokasi ini akan ditampilkan menggunakan Google Maps API. Lalu yang keenam yaitu phone call plus check event listener accelerometer sensor. Jadi di dalam fitur ini kita dapat menghubungi pihak-pihak rumah sakit yang dapat menangani COVID-19, dan juga kita dapat menghubungi mereka hanya dengan melakukan check event atau menggoyangkan handphone atau smartphone kita. Nah, check event ini menggunakan accelerometer sensor sebagai pendukungnya. Lalu fitur yang ketujuh adalah hospital telepon plus location tracker. Jadi hospital telepon ini Lalu yang ketujuh adalah hospital telepon plus location tracker. Jadi, daftar-daftar nomor telepon dari rumah sakit yang menangani COVID hanya akan ditampilkan dari provinsi pengguna saja. Jadi, ketika si pengguna sedang berada di Jakarta, maka daftar telepon rumah sakit yang ditampilkan hanya rumah sakit yang ada di Jakarta. Lalu yang terakhir fitur 8 yaitu World COVID-19 Info plus pie chart. Jadi di dalam fitur ini aplikasi akan menampilkan daftar negara-negara. Ketika item negara tersebut diklik, maka akan menampilkan pie chart yang berisikan informasi COVID-19 dari negara tersebut. Kita lanjut. Ini merupakan tampilan login dan register aplikasi yang telah saya buat, di mana login sendiri hanya membutuhkan email dan password. Begitu juga dengan register, yaitu membutuhkan email dan password. Kita lanjutkan. Lalu di sebelah kiri kita dapat melihat home. Lalu di sebelah kiri kita dapat melihat tampilan home dari aplikasi. Sedangkan di sebelah kanan kita dapat melihat tampilan maps pada aplikasi. Selanjutnya, di sebelah kiri kita dapat melihat tampilan call pada aplikasi. Sedangkan di sebelah kanan tampilan dialog dari aplikasi ketika item dari rumah sakit kita klik. Lalu di sebelah kiri kita dapat melihat halaman info, sedangkan di sebelah kanan merupakan chart yang akan muncul ketika kita klik item dari negara. Baik, mungkin untuk slide presentasi selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan dari source code yang telah saya buat. Baik, ini merupakan project yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan Android Studio untuk membangun project saya. Dan juga saya menggunakan bahasa Kotlin sebagai pengganti bahasa Java untuk membangun aplikasi.
Baik, untuk pertama-tama kita akan membuka activity login. Baik, ini merupakan activity login yang telah saya buat. Di sini login. Di sini saya menggunakan Di sini saya menggunakan Firebase sebagai media database untuk saya agar menyimpan data-data akun dari pengguna. Di sini bisa dilihat saya menggunakan Firebase Out. Lalu di sini juga terdapat mout sama dengan di sini juga saya kita akan membuka activity login. Baik, di sini terdapat beberapa permission ketika kita memasuki login activity, yaitu kita akan aplikasi akan meminta permission untuk telepon dan juga akses lokasi. Kemudian di sini merupakan metode untuk membuat aplikasi menjadi full screen. Lalu di sini adalah metode untuk melakukan animasi. Animasi sendiri digunakan untuk membuat background dari tampilan ini akan menjadi tertarik ke atas. Untuk animasi sendiri, saya menggunakan Untuk animasi sendiri saya menggunakan implementasi Android Support Design dan juga material. Udahlah. Android Support Design. Animation.utils. Lalu kemudian di sini terdapat request permission dan juga di sini ada animasi di mana BG App dan Clover ini merupakan BG App sendiri sebagai background aplikasi yang saya katakan tadi, dan Clover sendiri merupakan background aplikasi yang kedua. Lalu di sini terdapat handler. Handler ini untuk melakukan delay pause. Jadi perintah yang ada di dalam ini akan dieksekusi dengan delay selama 1500 millisecond atau 1,5 detik. Di sini terdapat start animation. Lalu di sini ada button register. Button register sendiri digunakan untuk melakukan intent atau perpindahan aktivitas dari activity login ke activity register. Lalu ini merupakan fungsi dari Firebase agar kita dapat mengambil data dari Firebase.
Mungkin itu saja untuk login. Selanjutnya kita akan membuka register. Dan untuk yang register juga tidak jauh berbeda. Kita menggunakan Firebase dan juga beberapa animasi. Tampilan dari register dan login tidak jauh berbeda, begitu juga dengan fungsinya. Yang membedakan hanya pada bagian ini saja, dimana kalau misalnya pada activity login kita melakukan sign in with email and password. Fungsi ini adalah yang kita gunakan. Sedangkan pada register kita menggunakan fungsi create user. Mungkin itu saja pembedanya. Dan juga terdapat beberapa validasi. Seperti ketika emailnya kosong, maka akan menampilkan silakan isi email Anda. Ketika passwordnya kosong, maka akan menampilkan silakan isi password Anda. Dan juga password create user with email and password ini yang dimiliki oleh Firebase juga akan membuat validasi yang lebih baik lagi, yaitu ketika user memasukkan password yang kurang dari 8, maka Firebase akan menampilkan register gagal. Dan juga ketika email tidak menggunakan lalu kemudian blablabla.com, maka register juga akan gagal. Lalu mungkin itu saja untuk login dan register. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam halaman home fragment. Sebelum ke home fragment, mungkin kita ke main activity terlebih dahulu. Di dalam main activity ini, di dalam main activity ini, di dalam main activity ini akan mengelola beberapa fragmen, yaitu fragmen home fragment, call fragment, info fragment, dan juga maps fragment. Mungkin di dalam main activity itu saja. Jadi main aktivitas ini sebagai tempat atau view pager dari fragmen-fragmen yang ada. Kita akan buka home fragment dan juga tampilannya. Baik, di sini merupakan tampilan dari home fragment. Bisa kita lihat. Di dalam home fragment ini sendiri terdapat fungsi broadcast receiver. Jadi fungsi ini untuk mengecek koneksi internet. Selanjutnya, di sini terdapat permission seperti yang ada di halaman login tadi. Selanjutnya, di sini ada Firebase out dan user. Fungsi ini untuk mengecek apakah sebagai login session tadi, ketika si user sini juga terdapat Firebase out. Jadi fungsi si Firebase ini untuk mendapatkan current user atau user yang sedang digunakan sekarang. Jadi ketika button logout diklik, maka akan melakukan sign out atau keluar dari user yang ada sekarang. Di sini terdapat linear layout manager untuk pasti ya.
Aduh, pening gua. Baik, di sini juga ada pendaftaran atau di sini juga ada pendaftaran dari list-list yang akan data-data yang ingin ditampilkan di dalam recycler view. Yang ini merupakan data dari gejala. Sedangkan ini merupakan data dari pencegahan. Lalu ini mRunable dan juga di sini mHandler berfungsi untuk melakukan refresh terus-menerus dari aplikasi. Sehingga yang saya katakan tadi, aplikasi ini akan melakukan fetch data every time. Di sini juga ketika semisal fetch data itu tidak berhasil, ada juga set on refresh listener. Karena fragment home itu menggunakan layout swipe refresh layout. Jadi si pengguna dapat menggunakan refresh. Mungkin itu saja untuk tampilan home. Lalu kita akan lanjut ke call fragment. Baik, di sini juga kita menggunakan recycler view ya. Tepatnya di sini recycler view. Jadi kita menggunakan item contact di sini. Jadi kontak ini akan dipakai untuk di recycler view yang ini. Baik, untuk program-programnya tidak akan jauh dari program main activity karena kita memerlukan lokasi dari si pengguna. Jadi untuk memerlukan lokasi dari pengguna, kita membutuhkan yang pertama adalah internet. Kita akan memastikan koneksi internet terlebih dahulu. Lalu di sini ada permission check, yaitu access find location dan access course location. Kenapa tidak menggunakan permission call lagi? Karena dirasa pada bukan salah nih. Lalu tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam main activity. Kita menggunakan linear layout manager untuk menggunakan recycler view. Di sini kita melakukan list. Kita akan mendaftarkan data-data yang ingin kita tampilkan nanti, yaitu terdapat kontak nama, telepon, dan juga logo dari rumah sakit yang bersangkutan. Dikarenakan terbatasnya waktu, saya menggunakan icon saja untuk setiap rumah sakit. Dan di sini juga ada lat. Dan juga di sini ada lat long. Jadi latitude dan longitude ini berfungsi untuk menyimpan lokasi dari si rumah sakit ini. Jadi ketika nanti muncul dialog, ingin menelpon atau ingin membuka maps, maka ketika pengguna membuka maps, maka lat long ini yang akan diperlukan. Lalu seperti yang saya bilang tadi, untuk saat ini data yang digunakan hanya data di Lampung, Provinsi Lampung, dan juga data di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian sama seperti sebelumnya, tidak jauh berbeda, terdapat logout juga. Di sini terdapat get location untuk mendapatkan lokasi pengguna. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan membuka
info fragment. Jadi fragmen info ini akan menampilkan data-data negara. Kita menggunakan recycler view juga untuk bagian ini. Lalu sini kita menggunakan API atau URL http corona.lmao.ninja/versi2/country. Jadi data ini akan menampilkan negara, kasus, dan sebagainya. Data-data ini akan kita list semuanya, lalu akan ditampilkan dengan view info.adapter myInfoAdapter. Selanjutnya di sini ada add text change listener juga. Jadi ketika pengguna mengetikkan sesuatu di dalam edit text ini, maka program akan mengecek apa saja yang dia ketik, lalu akan disinkronkan dengan negara-negara yang ada. Ketika sinkron atau suatu negara mengandung kata yang ingin dicari, konten, lalu akan ditambahkan ke dalam display list, lalu akan ditampilkan. Ya, mungkin itu saja untuk info fragment. Selanjutnya kita akan membuka yang terakhir, yaitu maps fragment. Baik, di sini kita menggunakan Google Maps API sebagai penampil fragment maps fragment. Dapat dilihat di sini kita menggunakan map view, inisialisasi, lalu dibuat on create, on resume, dan juga get map asynchron. Fungsi inilah yang membuat ketika kita membuka aplikasi, lalu terdapat pin-pin yang ada di dalamnya. Di sini merupakan ketika map sudah disinkronkan. Ketika map sudah disinkronkan, maka akan menampilkan atau ketika map sudah disinkronkan, maka program ini akan dijalankan terus-menerus. Baik, lalu di sini juga ada set on map long click listener. Jadi di sini terdapat info tekan lama bagian mana saja pada Google Maps untuk melakukan refresh. Jadi karena saya bingung, jadi untuk melakukan refresh pada halaman ini, pengguna dapat menekan lama pada tampilan Maps, lalu program akan merefresh apa-apa saja. Dan di sini refresh yang dilakukan adalah mendapatkan lokasi tujuan dari si pengguna. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan program. Selanjutnya, untuk Gradle saya menggunakan banyak library. Seperti di sini Firebase, lalu material dan juga desain hampir bersamaan fungsinya. Lalu di sini ada maps dan juga location. Lalu di sini swipe refresh layout agar kita bisa melakukan refresh. Di sini volley ini untuk mendapatkan API. Lalu di sini Toasty saya gunakan untuk menampilkan toast atau semacam notifikasi di dalam aplikasi agar tampilannya menjadi agar lebih baik. Lalu di sini ada glide di sini untuk mengubah URL menjadi gambar. Lalu di sini juga sama glide, dan di sini yang terakhir adalah MP Android chart untuk menampilkan pie chart.
Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan programnya. Lalu kita akan lanjut ke demo program. Baik, yang pertama-tama kita buka register. Jadi di halaman tempat register ini terdapat email dan password. Kita kembali login. Kita akan masukkan emailnya. Jika tidak menuliskan email sama sekali dan juga password, maka akan menampilkan error atau peringatan. Kita akan tes ketika kita masuk tanpa menggunakan password. Lalu akan terdapat notifikasi singkat. Begitu juga di dalam register, ketika kita register tanpa menuliskan email dan password, terdapat warning. Kita akan memasukkan email. Di sini kita akan tes jika passwordnya kurang dari 8 dan register akan gagal. Jadi password harus lebih dari 8. Lalu kita akan tes jika tidak menggunakan @ dan .com, maka akan error juga. Ketika semuanya sudah benar, maka register berhasil dan akan langsung menuju halaman utama atau home. Ketika kita logout, kita akan langsung ditampilkan ke halaman login. Kita masukkan kembali data yang sudah kita daftarkan tadi atau account yang sudah kita daftarkan. Ya, login berhasil. Lalu di sini akan ditampilkan provinsi. Kita akan melihat session yang saya katakan tadi. Ketika kita sudah login, maka kita tetap akan login. Kecuali kita lakukan logout, maka kita akan tampilkan login kembali. Di sini terdapat nama provinsi, terinfeksi, sembuh dan juga meninggal. Di sini juga terdapat informasi seputar gejala, informasi singkat, gejala dari COVID-19. Lalu di bawahnya terdapat informasi singkat tentang fitur utama dari aplikasi, yaitu agar pengguna dapat menggoyangkan handphone untuk melakukan telepon darurat. Di sini juga terdapat pencegahan. Oke, mungkin itu saja untuk halaman home. Kita akan pindah ke halaman call. Di halaman call ini Di halaman call ini kita akan menampilkan data-data rumah sakit di tempat kita berada. Contoh saya di Provinsi Lampung, maka akan menampilkan data-data di Lampung saja. Lalu ketika kita tekan, akan menampilkan dialog. Seperti ini. Lalu kita akan coba tekan tombol call. Ya, dan aplikasi akan menghubungi nomor dari rumah sakit yang kita tekan tadi. Kita buka kembali. Di sini juga terdapat informasi tentang
fitur utama dari aplikasi ini. Kita telepon Metro dan bisa berhasil. Lalu selanjutnya kita akan menuju cek fungsi dari info, halaman info. Di sini akan menampilkan data-data dari negara-negara. Di atas juga terdapat edit text untuk melakukan pencarian negara yang ingin kita cari datanya. Contoh, kita akan mencari Indonesia, lalu kita coba cari Zimbabwe. Ketika kita tekan itemnya, lalu akan menampilkan informasi dari informasi singkat COVID-19 di negara tersebut menggunakan pie chart. Lalu ketika kita klik luar dialog, maka dia akan keluar. Kita akan coba cari informasi singkat COVID-19 di negara Indonesia. Baik, akan ditampilkan juga berapa terinfeksi, sembuhnya, dan meninggal dengan menggunakan pie chart. Ya, mungkin itu saja untuk halaman info, dan di sini adalah halaman maps. Kemudian kita coba membuka kita akan coba memanggil menggunakan dialog. Berhasil juga dilakukan. Lalu kita buka lagi aplikasinya. Kemudian kita akan membuka dialog lagi, tapi kali ini kita akan membuka Maps. Di sini kita membuka Google Maps untuk menuju Abdul Muluk. Ketika ditekan lama, lalu akan menampilkan tujuannya atau lokasi dari rumah sakit. Kita bisa langsung menuju aplikasi Google Maps untuk menampilkan jarak dan juga rute. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melihat fitur utama dari aplikasi, yaitu menggunakan akselerometer untuk menggunakan sensor akselerometer untuk menghubungi telepon rumah sakit darurat. Di sini saya sudah melakukan eksperimen menggunakan Android dengan versi KitKat. Ketika digoyangkan, lalu dia akan melakukan panggilan. Kita lihat kembali, ketika digoyangkan, handphone langsung melakukan panggilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya bagi yang sudah menonton.